Baik anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik bagi kami semua, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada untuk melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus yang membimbing kami, membimbing anak-anak di rumah belajar dengan baik. Tuhan Yesus memberkati anak-anak didik kami yang ada di rumah dengan hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 3, subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, baik anak-anakku, tugas ya pekerjaan, terus kehidupan sosial itu anak-anakku, yang mana itu kehidupan sosial? Kehidupan sosial itu artinya kita hidup di lingkungan masyarakat. Karena kita ini anak-anakku, kita adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus membutuhkan orang lain di sekitar kita. Nah, baik anak-anak, kita lanjut. Mari kita perhatikan dongeng. Nah, anak-anakku sudah siap bukunya yang ada di rumah. Anak-anakku bisa buka di halaman 115. Di situ ada cerita dongeng. Nah, bagi anak-anakku yang ada di rumah, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur karena lucu sekali. Kenapa? Karena biasanya dongeng itu diperankan oleh binatang atau tumbuh-tumbuhan. Nah, perhatikan cerita dalam dongeng binatang berikut, yaitu dengan judul Bergembira Bersama, ada di halaman 115. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, Bu Guru tidak akan membaca di sini. Anak-anakku bisa membaca di rumah. Ibu Guru di sini hanya menjelaskan isi bacaan tersebut. Nah, perhatikan anak-anakku yang ada di rumah. Di dalam bacaan dongeng itu ada 3 keluarga besar di dalam, yaitu keluarga rusa, keluarga beruang, dan keluarga kuda. Nah, kehidupan mereka sangat rukun sekali. Ada suatu hari mereka ada di lapangan. Apa yang mereka lakukan di sana? Baik anak-anakku, di sana sepertinya mereka rekreasi di suatu tempat, tapi itu di lapangan. Nah, mereka menyalakan api unggun di sana, terus setelah mereka makan, jadi mereka sama-sama membawa makanan. Di sana mereka makan bersama, terus membuat sesuatu di sana, membuat api unggun, dan mereka sesudah makan, mulai Bapak rusa mengambil gitar, terus yang lain-lain mengambil gendang dibunyikan, terus Bapak beruang menari. Nah, ramai sekali anak-anakku. Anak-anak mereka mengitari api unggun. Nah, api itu mengitari anak-anakku, memutari api unggun. Jadi sementara bergembira, musiknya bunyi, mereka bergembira, anak-anak mereka mengitari, memutari api unggun dengan begitu gembira sekali. Hati mereka sangat senang sekali. Nah, lihat anak-anak yang ada di sini. Cerita ini mencerminkan kehidupan sosial. Kenapa? Karena mereka itu bukan satu keluarga saja. Itu pun kalau satu keluarga anakku ada anaknya, ada istrinya, jadi kan tidak sendiri. Nah, mereka ada 3 keluarga tadi yang Bu Guru sudah sebutkan. Nah, kita lihat di sini dalam isi ceritanya Ibu Guru kutip di sini, yaitu mereka dalam kegiatan itu mereka hidup rukun, ya. Kedua, ada kerjasama yang baik dan saling berbagi dengan makanan karena mereka sama-sama membawa makanan. Mereka bergembira bersama-sama. Anak-anak yang ada di rumah, ada pertanyaan dari bacaan itu, yaitu yang pertama, siapakah yang berkumpul untuk bergembira bersama? Siapa anak-anakku? Ada keluarga rusa, keluarga beruang, dan keluarga kuda. Pertanyaan kedua, di mana mereka berkumpul? Jawabnya di tanah lapang. Nomor 3, apa yang mereka lakukan agar acara berlangsung meriah? Meriah ya, ramai ya. Meriah artinya ramai. Jawab, menari, diiringi musik sambil Ibu Guru
salah tulis sambil ya. Sambil di sini. Sambil mengitari api unggun. Siapa saja yang membawa makanan? Jawab, mereka semua sama-sama membawa makanan. Bagaimana perasaan mereka? Jawab, mereka bergembira dan senang. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Ayo mengamati gambar itu ada di halaman 117. Ya, anak-anak yang ada di rumah, di sini saya perlihatkan itu gambar 117 yang ini anak-anakku ya, yang ini gambarnya. Ini adalah kegiatan di masing-masing tempat anak-anakku dan ini membutuhkan banyak orang. Ini bukti daripada kehidupan sosial ya, berada dalam lingkungan kehidupan sosial. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Seperti tadi dalam gambar halaman 117. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tapi harus membutuhkan orang lain. Nah, setiap manusia selalu membutuhkan orang lain. Perhatikan itu di halaman 117. Nah, di dalam gambar itu anak-anakku disuruh memberikan huruf sesuai dengan gambarnya. Yaitu jika S, kalian tulis huruf S itu untuk kegiatan di lingkungan sekolah. Huruf M untuk kegiatan di lingkungan masyarakat dan R untuk kegiatan di lingkungan rumah. Jelas sekali dalam gambarnya tadi yang manakah kegiatan lingkungan sekolah, yang mana kegiatan di rumah, dan yang mana kegiatan di masyarakat. Nah, mari anak-anakku kita lihat contoh-contoh kerjasama baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kita lihat di sini contoh kerjasama di sekolah seperti melaksanakan piket kelas ya. Melaksanakan piket kelas itu harus lebih dari satu orang gitu. Setiap hari Senin yang piket ini kelompok ini, yang piket kelompok ini. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok. 3, membersihkan lingkungan sekolah itu dengan keluarga besar sekolah tersebut. Ketiga, kerjasama menjaga keamanan sekolah. Dan masih banyak lagi kegiatan yang harus dikerjakan secara bersama-sama di sekolah. Baik anak-anakku, kerjasama di rumah. Ya, contohnya membersihkan rumah. Nah, membersihkan rumah, mungkin ayah memotong atau memangkas rumput, ya. Terus kakak laki-laki menyapu halaman. Terus kita kalau sebagai perempuan menyapu di dalam rumah dan ibu ya menyiapkan makanan. Misalnya Ino dan Arin ya. Ino dan Arin dua bersaudara. Ayah Ino memangkas rumput atau pohon. Terus Ino menyapu halaman. Terus Arin menyapu dalam rumah, mengepel, dan ibunya menyiapkan makanan. Selanjutnya contoh yang kedua, anak-anak membantu ibu memasak ya. Jadi ada yang petik sayur, ada yang ada yang masak dan sebagainya. Terus kakak dan adik bekerja sama merapikan kamar ya. Yang berikut bekerja sama mencuci pakaian. Jadi kakak adik sama-sama mencuci pakaian supaya cepat selesai. Karena kalau kita kerja sama, pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai. Selanjutnya, kerjasama di lingkungan masyarakat. Masyarakat itu apa anakku? Yaitu masyarakat di mana kita tinggal. Nah, ada tetangga kiri kanan. Lanjut kita lihat contoh kerjasama di lingkungan masyarakat seperti kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, membersihkan lingkungan rumah. Terus yang kedua, kerja bakti memperbaiki jembatan seperti dalam halaman 117 tadi ya. Karena jembatan itu adalah jalanan umum, maka masyarakat itu bersama-sama memperbaikinya. Terus kerja bakti memperbaiki jalanan. Mungkin jalanan itu sudah lubang-lubang, batu-batunya sudah berserakan, dirapikan ya. Anak-anak yang ada di rumah melaksanakan ronda malam. Nah, ini ronda malam juga harus dikerjakan bersama oleh masyarakat. Bergantian bapak-bapak untuk ronda malam, menjaga pada malam itu supaya lingkungan kita menjadi aman ya anakku. Terakhir, bekerja sama membantu orang yang terkena bencana alam misalnya ya. Terkena bencana alam, jadi masyarakat mengumpulkan sumbangan
sembako, apa saja yang bisa disumbangkan dan dibawa ke tempat terkena bencana alam ya anakku yang ada di rumah. Ayo anakku, kita lanjut. Perhatikan cerita selanjutnya, yaitu membersihkan rumah Neija. Itu ada di halaman 124. Jadi anak-anakku bisa baca bukunya di halaman 124. Cerita singkatnya begini. Nenek Ija tinggal bersama seorang anaknya laki-laki namanya Pardi. Nah, setiap pagi Pardi berangkat kerja dan tinggal nenek Ija yang sudah tua renta tinggal di rumah. Nah, suatu hari ini waktu Pardi sudah berangkat bekerja, nenek Ija ini membersihkan halaman rumahnya. Nah, nenek Ija kebetulan bertetangga dengan Ino. Nah, terus Ino melihat nenek Ija sedang menyapu halaman. Ino, Lina, dan Yoga ingin sekali membantu nenek Ija mencabut rumput liar ya di halaman rumah nenek Ija ya, di halaman rumah nenek Ija. Ino dan Lina dan Yoga ingin sekali. Nah, ketiga anak ini adalah anak yang baik hati, ya, mau membantu siapa saja, apalagi melihat orang tua yang sudah renta begitu, dia penuh dengan kasih. Nah, anakku yang ada di rumah, begitupun dengan kita. Kalau kita lihat nenek-nenek lagi jalan, apalagi kalau mau menyeberang jalan, terus kita juga mau menyeberang jalan, coba kita bantu nenek tersebut. Ayo nek, saya bantu menyeberang ya. Atau kita ketemu dengan nenek-nenek di jalanan bawa sesuatu yang berat, terus kita ketemu, kita mau jalan bareng, kita mau jalan bersama, mari kita katakan, nek mari saya bantu. Nah, ini anak yang paling baik sekali, baik hati sekali. Nah, lihat selanjutnya. Mereka meminta izin Nek Ija untuk membantu. Ino dan teman-temannya minta izin dulu sama Nek Ija. Takutnya nanti Nek Ija tersinggung kalau mereka langsung saja membantu. Jadi minta izin dulu, Nek. Kita mau bantu nenek membersihkan halaman. Nek Ija mengizinkan mereka untuk membantunya. Nah, Ino dan Yoga mencabut rumput, terus Nek Ija dan Lina membuang sampahnya. Lalu rumah Nek Ija bersih. Nah, sebagai tanda terima kasih Nek Ija membuatkan minuman es jeruk untuk Ino, Lina, dan Yoga. Ya, anak-anak yang ada di rumah, Nek Ija ucapkan terima kasih kepada Ino, Lina, dan Yoga yang telah berbaik hati membantu Nek Ija membersihkan halaman rumahnya. Jadi anak-anak yang ada di rumah, anak-anak sekalian, kalau kita sudah dibantu oleh seseorang atau orang lain, kita diberi sesuatu oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, kalau kita sudah ditolong dengan orang, jangan lupa ucapkan terima kasih. Biar sama mama, sama bapak, jangan bilang itu kan mama saya, itu kan bapak saya. Oh, enggak boleh anak-anakku, siapapun, kakak yang memberikan ke adik atau mama memberikan ke kita, kita ucapkan terima kasih ya anak-anakku yang ada di rumah. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan kesalahan, jangan lupa kita meminta maaf. Nah, baik anak-anakku, dalam cerita nenek Ija tadi ada kata-kata yang perlu dipahami, yaitu kita mencari kesamaan arti kata. Ya, ada kata membantu, nah, sama artinya dengan menolong. Membersihkan sama artinya dengan membereskan, boleh bertambahkan merapikan mungkin bisa ya. Nah, berikut senang sama artinya dengan gembira. Terus teman sama artinya dengan kawan. Ibu guru tambahkan lagi mungkin juga sama artinya dengan sahabat. Ya anak-anakku yang ada di rumah, ini adalah kesamaan arti kalau dalam istilah sinonim ya. Sinonim itu kesamaan arti kata. Lanjut anak-anakku, mari perhatikan baik-baik. Ini adalah perhitungan uang-uang lainnya. Setelah Ino dan teman-temannya membantu Nek Ija, Ino mendapat tugas kelompok untuk membuat prakarya dari bahan alam. Prakarya dari bahan alam. Prakarya itu atau sesuatu yang harus
dibuat menjadi satu benda yang mungkin bisa digunakan. Dan aku sebelum mulai membuatnya, Nino dan teman-temannya membeli alat dan bahannya lebih dulu. Nah, jadi kalau tidak ada di sekitar rumah kita, ya mungkin kita beli. Nah, bahan alat tersebut yang dimaksud anak-anakku itu nanti dilihat pada pelajaran selanjutnya. Kita lihat dulu ini. Mari kita melihat harga yang sebenarnya ini ya. Ini harga sebenarnya anak-anakku. Harga bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Lem harganya Rp1.200. Gunting Rp4.700. Spidol Rp1.500. Penggaris Rp800. Kertas karton Rp700. Nah, jika dijumlahkan harganya ini, mari anak-anakku kita jumlahkan harganya. Ya, perhatikan. Ini dari atas 0, tetapi ini 0 di belakangnya 0. Terus 2 tambah 7 9 ya anakku, perhatikan. 2 tambah 7 9 ya, tambah 5 14, 14 tambah 8 22, tambah 7 29. Tulis 9, simpan 2 di atas. Oke, perhatikan. Jadi 2 tambah 1 3, tambah 4 lagi 7, tambah 1 lagi 8 ya. Jadi Rp8.900. Ini harga yang sebenarnya, karena sebentar kita akan taksir gambar apa harga ini kita taksir ya. Ditaksir itu artinya ada pembulatan anakku ya, ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Nah, perhatikan dulu, kita lihat. Nah, ini taksiran harga, ada pembulatan. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Nah, perhatikan. Lem Rp1.000. Tadi kan harganya Rp1.200 ya. Ini harga yang tadi Rp1.200. Ah, perhatikan anakku. Mengapa tinggal menjadi 1.000? Perhatikan ya. Ini tadi Bu Guru sudah katakan itu ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Jadi rupanya ini dibulatkan ke bawah anak-anakku. Ini 1.200 dibulatkan ke bawah. Kenapa? Karena ini 200. Ya, ini 2 kurang dari 5. Kalau seandainya di sini sudah 5, itu sudah setengah, maka itu dibulatkan ke atas menjadi 1 ya. Nah, baik anak-anakku, kita lihat. Jadi ini dibulatkan ke bawah ini. Perhatikan yang gunting. Gunting tadi kita lihat harganya. Gunting tadi harganya Rp4.700 ya. Rp4.700. Ini gunting harganya Rp4.700. Nah, perhatikan anakku. Berarti gunting ini dibulatkan ke atas. Kenapa anakku? Karena 7 ini sudah lebih dari 5 ya. 7 sudah lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. Dibulatkan menjadi 1, menjadi 1.000. Maka 1.000 ditambah 4.000 menjadi 5.000. Nah, baik. Kita lihat selanjutnya spidol ya. Yang anakku, spidol itu 1.500 ya. Harga sebenarnya 1.500. Nah, perhatikan anakku. Harga sebenarnya tadi 1.500, sekarang harga taksiran sudah 2.000. Berarti ini dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena ini sudah 5 anakku. Ya, sudah bisa dibulatkan menjadi 1 atau 1.000. Kalau ini tadi 2, baru 200, tidak bisa dibulatkan menjadi 1.000. Jadi itu sepertinya bahwa itu dibuang saja, ya. Tapi kalau sudah 500, sudah bisa dibulatkan menjadi 1.000. Jadi kalau cuma 200, 300, 400 itu belum bisa dibulatkan ke atas. Nah, baik. Terus penggaris. Penggaris harga sebenarnya itu 800. Rp800. Nah, perhatikan. Sekarang dalam harga
bawah sudah dibulatkan ke atas karena sudah 800, sudah bisa dibulatkan menjadi 1000. Dan yang terakhir, kertas karton itu harganya tadi itu 700 rupiah, ya. Sudah dibulatkan ke atas menjadi 1000 karena ini sudah 700, ya, sudah lebih dari 5. Nah, baik anak-anakku, ini perhatikan anak-anakku, jadi ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Jika kurang dari 500, maka itu dibulatkan ke bawah. Ya, baik, kita lanjutkan anak yang ada di rumah. Kita lihat selanjutnya. Ayo berkreasi, membuat karya dari bahan alam. Tadi dalam pelajaran tadi ada sudah disebut bahan alam. Contohnya membuat bingkai foto. Alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pensil, penggaris, gunting, karton tebal, lem box, biji-bijian seperti biji kelengkeng. Pernah makan kelengkeng ya? Bijinya itu bisa digunakan. Biji saga, padi, beras, kacang hijau, ya. Jadi bahan alam itu biji-bijian, kacang hijau, bubuk teh. Ini di sini. Ya, terbaik tulisannya. Bubuk teh. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat bingkai foto. Nah, di sini Bu Guru akan perlihatkan contohnya. Baik anak-anakku yang ada di rumah. Ini contohnya, nah, ya. Ini anak ini membuatnya sangat pintar sekali karena dari beberapa bahan alam digunakan. Jadi kita lihat di sini pada pinggiran bingkai foto itu dia kreasi dengan kacang merah, ya, kacang merah. Terus di atasnya kacang hijau, di bawahnya kacang hijau juga. Terus di samping kiri kanan itu biji beras ya anak-anakku yang ada di rumah, ya. Dan di antara ada garis-garisnya ini digunakan ampaste, ya, ampaste. Jadi ampaste itu dikeringkan dulu, baru bisa digunakan. Nah, bagaimana sampai biji-biji yang ini bisa melekat? Itu tadi menggunakan lem fox. Nah, terus di mana tempatnya diletakkan? Di belakang ini ada karton, kertas karton ya anak yang ada di rumah. Terus kenapa bisa menjadi segampang ini? Maka digunakanlah gunting yang ada tadi. Tentunya menggunakan penggaris untuk menggaris pensil, ya. Digaris dulu baru digunting. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, cara membuatnya itu baca pada halaman 120 dan semoga anak-anakku bisa membuat ini ya. Ini anak-anakku bisa membuatnya di rumah dengan menggunakan alat seperti ini. Sudah jelas anak-anakku dengan penjelasan ini membuat kreasi, membuat bingkai foto dengan bahan dari alam yaitu biji-bijian. Baik anak-anakku yang ada di rumah. Nah, demikianlah tadi penjelasan Ibu Guru. Bu Guru berharap semoga anak-anakku di rumah sudah bisa memahami, dan manakala ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, Ibu Guru siap ditelepon, siap untuk di WA, bertanya kembali. Ibu Guru pasti akan memberikan penjelasan selanjutnya. Nah, baik anak-anakku, tugas yang akan anak-anakku kerjakan ini lengkap dengan halamannya. Nanti anak-anakku lihat pada bukunya masing-masing ada di rumah. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya semua. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita, pertemuan kita dalam pembelajaran ini, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan